Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Tiga gelandang utama kita sama-sama produktif semua. Calhanoglu sebagai regista sangat produktif dalam hal gol. Lalu di sisi gelandang sebelah kiri ya, ada Henrikh Mkhitaryan yang sangat produktif gol dan assist. Ini hitungannya 2 gol 6 assist teman-teman. Kemudian dari sisi Mezzala sebelah kanan ya, ada Nicolo Barella dengan 4 assist. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini seperti biasanya, gua akan nyerewetin kabar-kabar terbaru paling menarik dari klub kesayangan kita, Inter. Tapi sebelumnya, gua ingin menginformasikan nih ke teman-teman bahwa di tahun 2024 ini, gue punya konten terbaru namanya Cerewetan Hari Ini. Di situ gue nyerewetin kabar-kabar terbaru dari sepak bola internasional. Dan kontennya live teman-teman di setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman silahkan mampir ya. Cerewetan Hari Ini setiap Senin, Rabu, Jumat jam 7 pagi live. Oke deh, kita langsung aja masuk ke berita yang pertama untuk Cerewetin Inter hari ini. Ternyata teman-teman, Campione di Inferno bukan cuma kita raih dalam hal tabel klasemen Serie A ya, tetapi juga dalam hal penonton yang datang ke stadion. Inter sejauh ini menjadi tim dengan rata-rata penonton terbanyak ya untuk datang ke stadion, yaitu 72.843 penonton. Nah, sampai dengan pertengahan musim ini ya, 19 giornata, Inter berkesempatan jadi tuan rumah sebanyak 10 kali. Sedangkan di peringkat 2 ada saudara sekota kita ya, AC Milan dengan rata-rata penonton 71.610. Beda kurang lebih 1.000 lah, lumayan ini bisa untuk Zhang beli Batagor. Untuk AC Milan sendiri selama 19 giornata berkesempatan menjadi tuan rumah sebanyak 9 kali. Kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman, ini dari data WhoScored. Berikut ini adalah kiper dengan persentase penyelamatan tertinggi di 5 liga besar Eropa sepanjang paruh musim 2023-2024. Dan ini yang dihitung hanya kiper yang tampil 15 pertandingan lebih ya. Yang nomor 1 ternyata adalah kipernya Inter, kiper kita Yann Sommer dengan tingkat penyelamatan 83,3%. Lalu di bawahnya ada kiper Liverpool, Alisson, jumlahnya tipis banget, cuma beda 1% ya, 82,3%. Lalu di bawahnya lagi ada kiper Juventus, Chesney, kemudian ada Marco Bizot dan Alvaro Valles. Gila, ini penyelamatannya Sommer menunjukkan bahwa sebetulnya clean sheet kita selama ini bukan serta-merta karena sistem pertahanan kita yang solid ya. Kan selama ini banyak juga yang bilang, Yann Sommer clean sheet karena pertahanan kita tangguh, karena trio back kita bermain luar biasa. Ya itu betul, tetapi tidak 100% betul ya. Karena toh ternyata kalau dilihat dari sisi statistik, penyelamatan Yann Sommer justru yang tertinggi juga di Serie A. Artinya ada kombinasi antara trio back yang solid dan juga kiper yang tangguh. Sehingga Inter sampai dengan pertengahan musim ini, Inter berhasil membungkus 15 pertandingan tanpa kebobolan. Kemudian lanjut berita yang ketiga, kali ini dari Thiago Jallo teman-teman. Wah, ini akhirnya ada drama lagi di proses transfer kita ya. Sebelumnya banyak diberitakan kita mengejar Thiago Jallo sejak 2 musim terakhir. Kita sudah mencapai kesepakatan personal dengan Thiago Jallo sejak Oktober yang lalu. Ternyata lagi dan lagi kita ditikung oleh tim lain. Dan kali ini lagi dan lagi juga oleh Juventus. Sebelumnya Juventus pernah menikung kita dalam kasus Bremer. Ini terulang teman-teman. Sekarang Juventus punya peluang besar menduetkan back yang sebelumnya diincar oleh Inter, Bremer dan Thiago Jallo. Ini Sky Sport menuliskan bahwa Thiago Jallo, pemain asal Lille, semakin dekat untuk mengenakan seragam Juventus. Saat ini mereka sedang mendiskusikan detail kontrak dengan agen sang pemain. Dan pemain sendiri telah memberikan persetujuannya untuk transfer tersebut. Dan di satu sisi sudah ada kesepakatan antara Juventus dan Lille untuk transfer sebesar 3 juta euro plus bonus. Aduh, kita kehilangan Thiago Jallo teman-teman. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong soal Thiago Jallo, tentu saja tidak bisa kita lepaskan dari mantan kapten kita ya, Milan Skriniar. Karena kan memang Thiago Jallo sebelumnya diproyeksikan untuk menggantikan Milan Skriniar. Nah, kabar terakhir dari Skriniar adalah dia mengalami cedera
cedera, sebetulnya minggu lalu ya cederanya ketika dia membela PSG di pertandingan final Piala Super Prancis. Akan tetapi ini baru aja gue baca berita bahwa operasi Skriniar berjalan dengan lancar. Dia mengalami cedera pergelangan kaki dan harus absen selama 3 bulan. Aduh, lama banget. Gara-gara baca berita ini gue jadi dejavu teman-teman. Teringat kejadian musim lalu ya, ketika akhirnya Skriniar lebih memilih Paris Saint-Germain ketimbang memperpanjang kontrak dengan Inter. Dia tidak bermain sama sekali di paruh kedua musim 2022-2023. Jadi dia cedera tepat di pertengahan musim, dia tanda tangan kontrak dengan Paris Saint-Germain, dan akhirnya dia tidak bermain sama sekali sampai dengan akhir musim. Ya, meskipun tersiar kabar bahwa Milan Skriniar sebetulnya udah sembuh ya di partai terakhir Serie A dan di final Liga Champions, tetapi tidak dipanggil sama sekali oleh Simone Inzaghi. Lalu uniknya di musim ini, dia seperti menduplikasi kisah dia di musim sebelumnya ya. Main cuma sampai dengan paruh musim, kemudian di pertengahan cedera dan harus absen sampai dengan akhir musim nanti. Kemudian momen epik lainnya dari Milan Skriniar di musim terakhir bersama Inter adalah waktu itu sempat ada sedikit kegaduhan, ada drama karena Milan Skriniar melakukan pengobatan lanjutan ya, melakukan terapi berdasarkan rekomendasi dari tim medis Paris Saint-Germain. Padahal posisinya Milan Skriniar masih berstatus pemain Inter. Ya walaupun dia sudah tanda tangan kontrak dengan Paris Saint-Germain, tapi kan musim belum berakhir. Dia masih berstatus pemain Inter. Tetapi Milan Skriniar justru melakukan terapi pengobatan lebih lanjut berdasarkan rujukan dari dokter medis tim Paris Saint-Germain. Hal ini sempat membuat Inter berang ya, khususnya tim medis Inter, karena merasa dilompatin. Loh, ini pemain gue kenapa malah nurut tim medis klub lain? Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gue kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gue kasih gambar yang lebih zoom. Ini gue kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, away melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja, dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar, gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya dari Cerewetin Inter. Ini ada pernyataan menarik ya, sedikit kontroversial dari mantan penyerang kita, Mario Balotelli. Dia kemarin sedang jadi bintang tamu pada sebuah acara namanya Fox to Box. Kemudian dia mengomentari jalannya pertandingan Inter lawan Verona. Tetapi di sini yang menjadi highlight adalah dia mengkritik selebrasi yang dilakukan Di Marco di hadapan penyerang Verona ya, Henry, yang gagal melakukan penalti. Nah, Balotelli komentarnya begini. Lautaro adalah salah satu dari 3 pemain terkuat di Serie A saat ini. Saya memang lebih menyukai Osimhen dibandingkan Lautaro. Namun untuk saat ini penyerang Inter tersebut berada pada level yang sama. Jika Dybala dalam keadaan bugar, dia bisa saja berada pada level yang sama dengan Osimhen maupun Lautaro. Untuk selebrasi Di Marco, menurut saya sangat tidak masuk akal. Kami tidak boleh berperilaku seperti itu. Kami tidak bisa selebrasi di hadapan siapapun. Pernah suatu hari ada kiper lawan yang melakukan hal tersebut kepada saya, namun saya tidak menyadarinya. Saya juga ingat ketika Gattuso melakukan selebrasi di hadapan Poulsen. Saya adalah seorang pengagum Rino, namun saya tidak menyukai sikap tersebut. Dan dalam hal ini, sebaiknya para pemain menunggu sang lawan di ruang ganti dan kemudian melakukannya jauh dari kamera. Hadeh Balotelli, bisa-bisanya memberikan saran, memberikan nasihat tentang attitude ke orang lain ya. Kayak dia attitude itu udah paling bener aja. Kemudian Balotelli juga berkomentar tentang Bastoni. Dia bilang begini, ini bukanlah pelanggaran dengan maksud kekerasan atau melukai lawan, tetapi ini merupakan pelanggaran yang sensasional karena dilakukan ketika bola berjarak jauh dari kedua pemain tersebut.
Saya tentu saja akan dikeluarkan dari lapangan bila melakukannya. Saya adalah pemain yang murah untuk dikeluarkan. Jelas ini adalah pelanggaran kartu merah. Entah kenapa mereka tidak menyadari pelanggaran yang dilakukan oleh Bastoni atau mereka tidak tahu aturannya. Sedangkan untuk pelanggaran pada partai Inter melawan Genoa, kalau kita saksikan video pada kecepatan normal, kejadian tersebut tampak seperti pelanggaran yang sangat jelas. Akan tetapi kemudian saya melihatnya lagi di tayangan ulang. Dan menurut saya pemain Genoa tersebut menonjolkan kejatuhannya. Ia bereaksi berlebihan. Lalu kemudian teman-teman, yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, silahkan lihat pada layar teman-teman. Ini adalah daftar pencetak gol dan assist Inter sepanjang separuh musim ini. Untuk daftar pencetak gol terbanyak, Lautaro memimpin sangat jauh dengan total 16 gol. Lalu di bawahnya ada Thuram dan Calhanoglu 7 gol. Gak kerasa teman-teman, Calhanoglu udah mengemas 7 gol. 3 gol lagi dia double digit. Lalu ada Di Marco dengan 3 gol dan Mkhitaryan 2 gol. Sementara dari sisi assist, yang paling top adalah Marcus Thuram 9 assist. Lalu di bawahnya ada Mkhitaryan sebanyak 6 assist. Gila juga Mkhitaryan, gak berasa udah 6 assist musim ini. Lalu di bawahnya lagi dengan total 4 assist ada 3 pemain yang sama, Lautaro, Di Marco dan Barella. Wah, ini berarti duet penyerang kita ya, Lautaro dan Marcus Thuram sangat produktif dalam hal gol dan assist. Dan fakta menariknya adalah 3 gelandang utama kita sama-sama produktif semua. Calhanoglu sebagai regista sangat produktif dalam hal gol. Lalu di sisi gelandang sebelah kiri ya, ada Henrikh Mkhitaryan yang sangat produktif gol dan assist. Ini hitungannya 2 gol 6 assist teman-teman. Kemudian dari sisi Mezzala sebelah kanan ya, ada Nicolo Barella dengan 4 assist. Tapi ada satu catatan yang cukup menyedihkan teman-teman dari torehan gol dan assist sampai dengan pertengahan musim ini adalah tidak ada nama Arnautovic dan Alexis Sanchez. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.